Batik bukan hanya sekedar kain. Di balik setiap motifnya tersimpan cerita dan nilai budaya yang kaya. Pithecanthropus Bali berhasil memadukan nilai-nilai tradisional dengan sentuhan modern, menciptakan karya fashion yang unik dan bermakna. Berlokasi di Jalan Subak Telaga nomor 9 Ketawol, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, toko yang dimulai dari Jalan Monkey Forest hingga sekarang ini masih bisa berhasil membuktikan bahwa batik masih relevan hingga sekarang. Mari simak kisah di balik setiap goresan batik Pithecanthropus bersama kami. Nama saya Herman. Ya, saya sebenarnya sejak berdirinya Pithecanthropus, saya dari awal Pithecanthropus berdiri, saya yang berjuang gitu. Jadi saya boleh dikatakan memahami semuanya gitu. Dari awal saya tahu nama brand baju Bapak ini Pithecanthropus. Itu menurut saya tuh unik banget ya Pak ya, karena kan seperti zaman-zaman dulu. Nah, kira-kira dari namanya sendiri, apakah ada sejarah dari terbentuknya Pithecanthropus ini, makna dari nama Pithecanthropus, filosofinya, dan apa yang menginspirasi Bapak supaya bisa membuat toko yang sudah sangat berkembang sampai sekarang? Ya, dari awal kenapa kita memilih Pithecanthropus? Pithecanthropus kan itu bahasa Latin, artinya kan manusia purba. Nah, karena kita punya konsepnya itu adalah menggali kembali budaya Indonesia, ini erat hubungannya dengan Pithecanthropus. Gitu. Jadi dengan itu kita pikir kita menamainya Pithecanthropus lah. Cuma karena saat itu tahun 90 kita tidak bisa mendaftarkan dengan brand yang Amerika Latin itu, jadi mau nggak mau perusahaan kita namanya Orangutan. Gitu. Jadi kan di similia ya, Pithecanthropus sama orangutan ya ada kedekatannya gitu. Jadi kan Bapak udah ngasih kita nih, kasih tunjuk tempat garmennya secara luas. Kira-kira Bapak bisa nggak ya jelasin dari mungkin proses pertama seperti yang saya lihat tadi, pembuatan pola hingga teknik penjahitan. Bisa dijelaskan ulang Bapak, kira-kira awal pembuatan prosesnya yang pertama sampai akhir kira-kira itu apa aja? Jadi awalnya dari desainer, mereka udah mulai memikirkan tahun 2000, ini udah 2025 ya, 2026 sebenarnya trennya kemana fashion ini. Mereka udah searching terus, sehingga nanti mereka searching bahan dan desainnya. Nah, mereka keluarkanlah gambarnya dari desainnya itu, lalu ditunjukkan, dirapatkan lah. Oh ini. Nah, kita lihat ini bagus lah gitu loh. Ayo dikembangkan. Nah, dari sana mereka menentukan kan, saya mau pakai bahan ini. Ya tahap awal sampling dulu, bikin sampel pola, bikin, dilihat hasilnya apa yang kurang gini. Kita melibatkan supervisornya, melibatkan store manajernya, karena kan store manager itu bagian lapangan. Yes. Dia biasanya tahu tamu-tamu itu ini kedepaninnya apa gitu loh. Jadi mereka kasih masukan, lihat dari desain itu, voting ya, desain inilah kelihatannya yang agak bisa itu, jadi gitu loh. Jadi desain ini kelihatannya. Nah, masuklah bikin sampel, dilihat hasilnya bagus, oke, masuk lagi ke memutuskan ini mau berapa ukuran gitu. Untuk penggunaan bahan kain Pak, jenis-jenis bahan kain apa aja sih yang digunakan dalam produksi busana Pithecanthropus ini sendiri? Sejauh ini sih kita banyak pakai Primissima, rayon. Itu ada yang katun 60S, ada yang 100S, ada poplin, ada rayon moss, ada yang rayon foil crepe,
ada cotton foil, jadi macam-macam, ada cotton jersey, jadi macam-macam gitu, sesuai dengan ya yang cocok Dari untuk desainnya gitu. Motif-motif dari batiknya ini sendiri, kira-kira apa sih yang menginspirasi apa saja sehingga bisa terbentuknya batik-batik Pithecanthropus yang bisa kita lihat sampai di sini? Yaitu batik-batik yang umumnya kita pilihan. Memang sebelum kita print kita pilih. Ini ada kespesialan apa? Kayak contohnya ya, kita punya kita ada lumayan cukup banyak motif-motif Pekalongan. Karena itu Pekalongan itu khusus motifnya. Itu zaman dahulu dipakai oleh orang-orang tua, terutama Chinese. Itu mereka kan dalam hal transportasi, kalau dulu kan nggak selancar sekarang ya, dulu kan masih jalan kaki kan gitu. Jadi kalau pergi ke rumah keluarga atau apa, pergi pagi, mungkin pulangnya dia udah sore atau malam. Nah itu dia akan pakai dalam satu lembar kain panjang itu ada 2 motif. Namanya pagi dia pakai motif ini, sore dia pakai ini. Jadi seolah-olah dia udah pulang, udah ada ini cerita di balik. ya ada cerita gitu loh. Untuk di galerinya sendiri, saya kan melihat tuh di situ ada kain-kain nih Pak. Untuk kain-kain ini sendiri, apakah dijual per meter atau sudah dibuat sendiri, sudah ditentukan sendiri ukurannya dari Pithecanthropus? Kalau itu digantung semuanya, itu yang di display itu dijual memang per meter, karena ada kalanya mereka minta, saya mau bikin blus cuma butuh 2 meter, ada yang 1,5 meter. Jadi ya untuk melayani customer supaya ya mereka terpenuhi lah gitu. Sebenarnya kita ada jual yang memang udah one piece itu dengan meteran ukurannya 2,75 meter gitu. Tapi kan kadang-kadang mereka merasa aduh kebanyakan atau kurang nih, mau bikin satu set suami dan istri gitu. Jadi ya bisa mereka pilih, atau misalkan mereka melihat baju-baju di sana, saya mau motif ini dong, saya butuh untuk bikin kemeja sama top suami istri atau anaknya, itu berapa meter, 6 meter, 8 meter, kita layanin. Untuk teknik pewarnaan nih Pak, dari kainnya sendiri dan pembuatan motifnya tadi, selain dari printing dan mungkin dari detailing dari manusia sendiri yang mengerjakan, apakah ada teknik lain yang digunakan? Sejauh ini kita ada teknik tie-dye. Tie-dye itu pakai warna alam. Pewarnaan alam. Nah itu biasanya prosesnya cukup panjang dan juga prosesnya harus hati-hati. Untuk gagalnya resikonya juga besar. Gitu. Tie-dye itu. Untuk pembuatan baju ini pasti kain yang digunakan pastinya akan ada sisanya nih Pak. Kira-kira sisa kain itu sendiri digunakan untuk apa? Nah sejauh ini kita memang zero waste. Kita usahakan tidak ada limbah. Jadi kita sisa-sisa itu kita akan bikin sesuai dengan, kalau kita lihat oh ini cukup besar, oh ini yang kecil, jadi kita kasih tuh sama desainernya, desainer yang bagian handicraft, kita bilang kita ada perca-perca ukurannya ini, silakan diolah, dipikirkan gitu. Mereka yang pikirkan gitu, lalu mereka menyampaikan pikirannya gitu, pakai motifnya apa gitu. Sampai kita yang kecil pun kita sampai bikin coaster itu buat tatakan gelas gitu. Itu memang pakai ukuran kecil. Padahal kita kalau bikin itu termasuk ongkosnya bukan murah, ongkosnya cukup mahal. Hanya untuk membuat tatakan saja. Benar, cuman ya kita yang paling utama ya zero waste-nya itu. Sangat penting banget ya guys untuk saat ini. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ya, sama-sama. sudah mau memperkenalkan Pithecanthropus ini. Sudah 35 tahun berdiri loh guys. Ini merupakan hal yang sangat amazing banget untuk kita. Saya sudah pernah coba bikin butik custom 1 tahun aja nggak nyampe loh Pak sebenarnya. Jadi ini merupakan hal yang inspiratif banget dan juga
belajar banyak dari pembuatan pola, motif, teknik pewarnaan, pemasarannya juga kami belajar. Terima kasih banyak untuk hari ini Bapak.